Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Dian Carinina dengan NIM 219030219 ingin mereview jurnal tentang resume paper Government Department Management and Operational Risks, di mana Risk Management Framework and its Application in Turkey. Di sini bisa diambil dari jurnal dari perusahaan Hakan Tokac sama Mike Williams. Sigma papernya itu nomor 50, Paris Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD pada tahun 2013. Di mana fenomena latar belakang penelitian ini adalah para manajer di sektor publik dan organisasi internasionalnya memiliki kewajiban dan untuk memastikan bahwa sistem internal terkontrol, dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan dengan baik. Adapun juga terjadi penyimpangan karena kegagalan internal maupun eksternal ataupun dampak finansial di situasi politiknya. Dan yang terakhir ada fakta-fakta yang ditemukan di beberapa departemen manajemen units atau DMUs. Yang pertama ada pegawai profesional di bidang manajemen risiko operasional, jumlahnya adalah sangat sedikit. Yang kedua, rekrutmen pegawai di DMU atau departemen manajemen units tersebut tidak berasal dari sektor swastanya. Hal ini terjadi bisa karena aturan pegawai sipil yang berlaku ataupun ketidakmampuan gaji pegawai sipil untuk bersaing dengan sektor swastanya. Tujuan penelitian tersebut merupakan untuk finansial khususnya, yaitu government department dan treasury manajemennya. Pada umumnya untuk semua yang sedang mengembangkan manajemen risiko operasional ini sangat dibutuhkan. Dan yang kedua adalah penelitian ini untuk menjadi pemahaman mengenai kebijakan mengenai kerangka kerja manajemen yang relevan yang dapat diterapkan industri ataupun dengan menggunakan kerangka kinerja di Turki treasury-nya. Di sini yang kedua adalah literaturnya. Ada 3 hal yang mempengaruhi kejadian di masa yang akan datang ataupun kemungkinan terjadinya dan akibat yang ditimbulkan. Risiko tersebut mengidentifikasi dengan nilai-nilai faktor penyebabnya. Di sini ada menurut Tokac Williams pada tahun 2013, di mana the risk of loss, financial or non-financial, resulting from inadequate of valid internal process, people and system, or from external event that impact and company ability to operate is enjoying business processes. Di mana mendefinisikan juga ada bagian enterprise-nya risk management atau IRM. Chioso mendefinisikan IRM sebagai a process of risk by entity, board, and senior management applied in strategy setting and across the enterprise designed to identify potential event that may affect the activity. Di mana konsep tersebut itu adalah diartikan sebagai demo atau kementerian secara keseluruhan, di mana proses OIRM terdiri dari beberapa tahapan, ada faktor eksternal dan maupun internalnya. Di sini bisa dilihat dari gambar tersebut. Di sini ada proses operasionalnya. Di sini ada dari risk identification ke risk assessment ke risk response and control activities, dan kembali lagi menuju information dan komunikasi, dan kembali lagi dia berputar. Sebagai yang eksternal itu ada strategi target, laws and regulations, supplier, market factor, dan internal itu ada infrastruktur, personal, proses, dan teknologi, dan lain sebagainya. Manajemen di sini adalah beberapa penjelasan dari pengertian
risk manajemennya. Di sini bisa dilihat pada tahun 2002 Law and Regulation Public Financial and Debt Management. Di situ peraturan tersebut dijadikan wakil dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan manajemen pengelolaan utang dan piutangnya. Departemen Res atau DRC merupakan untuk menentukan strategi manajemen aset, data, dan utang pemerintahnya. Sini bisa dilihat dari gambar 2, ada struktur organisasi pengelola resiko. Di sini ada pengertian yang bisa kita tahu. Risk management itu adalah manajemen resiko. Jadi kita harus memiliki manajemen untuk menghadapi resiko tersebut. Di sini ada gambar 3 yang tadi dijelaskan, ada identifikasi resiko dan kris pada DMU. Sini ada systems, risk, issue, transaction, reporting, people, dan business continuity. Di sini juga ada risk response and control, di mana dari 4 kategori ada manajemen risiko, menghindari risiko, transfer risiko, mitigasi, dan mengendalikan risikonya. Itu sangat berkait dengan risk management tersebut dalam mengelola perusahaan tersebut. Di sini dia aktivasi pengendaliannya dengan prevention, detection, mitigation-nya. Adapun juga documenting, prosedur ataupun kontrolnya juga. Ada reporting juga. Ada juga kesimpulan yang bisa diambil, yaitu walaupun sulit diukur, manfaat dari manajemen risiko itu adalah dalam pemahaman terhadap risiko, proses manajemen yang semakin efektif dan efisiennya, mekanismenya lebih cepat, dan yang ketiga, reputasi pemerintah meningkat sehingga dapat menguntungkan DMU secara berinteraksi dengan bank sentral. Dan yang terakhir, timbullah budaya sadar risiko sehingga dengan kolaborasi masing-masing pegawai dapat membantu organisasi agar fokus dan tetap on the track terhadap pencapaian tujuan. Di sini ada risk matrix-nya, bisa dilihat. Ya bisa di zoom banget. Di sini ada juga figur yang kedua dari risk matrix tersebut, ada risk exposure matrix-nya. Sini ada daftar pusaka, bisa dilihat mungkin dari sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.